yang telah membimbing kita semua minad dzulumati ilan nur, dari jalan kegelapan kepada jalan yang terang benderang. Anak-anak semua, saya Bapak Mustafid. Kemarin ada beberapa anak yang saya kenal ketika pertandingan tenis meja antar MI Kulon Progo dan Yogyakarta, ada ya? Oh ya, anak-anak semua, hari ini pengajiannya adalah memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Isra Mi'raj ini mengajarkan pentingnya sholat, keimanan, ketaatan, akhlak mulia, disiplin dan semangat berbuat baik setiap hari dalam kehidupan umat Islam. Anak-anak semua, saya mulai kisahkan ya. Aduh, anak, saya gambarkan ini Ka'bah. Ini apa? Ka'bah ini sebelah sana pojok selatan timur itu namanya Hajar Aswad. Apa? Sebelah barat selatan namanya adalah Rukun Yamani. Rukun Yamani itu arah ke negara Yaman. Sedangkan pojok sini namanya Rukun Syami, arah ke Palestina. Di sini Rukun Iraqi, arah ke Irak. Lah sebelah utara Ka'bah ini ada namanya Hijr Ismail. Apa anak-anak? Di Hijr Ismail ini Nabi istirahat, sedang berduka oleh karena ditinggal wafat oleh istrinya Siti Khadijah. Siapa? Dan ditinggal wafat oleh pamannya Abu Thalib. Sinten? Serta atas takdir Tuhan, Nabi ini tidak dikehendaki atas oleh Allah punya anak laki-laki yang sampai dewasa. Putra Nabi yang terakhir tinggal satu, yang laki-laki juga meninggal. Nabi kan punya putra namanya Sayyid Qasim, Sayyid Ibrahim, Sayyid Abdullah. Nah, atas takdir Tuhan, Nabi ini nggak punya anak laki-laki sampai dewasa. Itu takdir Tuhan. Nah, ketika Nabi sedih, Nabi ini istirahat di Hijr Ismail ini. Kemudian Nabi itu didatangi oleh beberapa malaikat. Oleh siapa? Malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat Mikail, malaikat Azrail, wa malakun ahar, dan malaikat-malaikat lainnya. Halo anak-anak. Lalu fasyaqqa min su'ratin nahrihi, Nabi ini dibedah, dibelek dari bawah lehernya ila asfali batnihi, sampai perut bagian bawah. Dinapaki. Lalu di fastahraja qalbahu, dikeluarkan hatinya. Fa'utahirahu, kemudian dibersihkan. Salah samarot 3 kali. Dibersihkan pertama kotor banget, dibersihkan kedua sudah lebih bersih, dibersihkan ketiga sudah bersih,
fa'adhalahu, kemudian dimasukkan, wa mala'ahu imanan, di sini tak oleh Allah dipenuhi keimanan, wa yaqinan dan keyakinan, wa islaman dan keislaman. Lalu Nabi hatinya menjadi lebih tenang. Menjadi apa? Lah Nabi ini dibersihkan hatinya dalam sejarah 3 kali. Berapa? Waktu beliau kanak-kanak dititipkan Sultan ke Halimatus Sa'diyah, umur masih kanak-kanak. Lalu ketika beliau umur 10 tahun dan ketika beliau berumur sekitar 52 tahun hendak Isra Mi'raj ini, artinya hati itu bersih itu penting sekali, sebab besok Allah akan menilai manusia itu adalah pada hatinya. Pada apanya? Jadi Nabi mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum, Allah itu enggak melihat seperti apa bentuk fisikmu, wala ila amwalikum, Allah juga enggak melihat seperti apa seberapa banyak hartamu, walakinnallaha, akan tetapi Allah yang buru akan melihat menilai manusia ila a'malikum, seperti apa amal perbuatanmu, wa qulubikum, dan seperti apa hatimu. Hati yang baik pasti akan mengeluarkan amal perbuatan yang baik. Hati yang buruk akan mengeluarkan, akan menjadikan orang perbuatannya buruk. Nah, halo. Di alam dunia ini ada orang mencuri nggak? Itu baik apa buruk? Nah, itu karena hatinya. Di dunia ini ada orang nggak membunuh orang, merampok orang? Nah, itu amal buruk karena hatinya buruk. Di dunia ini ada nggak orang yang menolong orang, memberikan harta, bersedekah, infak, ya kan? Ada nggak? Nah, itu yang perbuatan karena hatinya baik, munculnya juga baik. Nah, itu karena itu pentingnya hati. Lalu Nabi didatangkan buruk. Apa nak? Buruk itu hewan dari kata barkun. Barkun itu artinya kilat. Halo. Artinya kilat kita ngerti tatit lah. Ngertos tatit boten. Kelak. Hewan yang bentuknya seperti kuda, kaya jaran, iso mabur, duwe suwi celak kaya tatit. Nabi Isra Mi'raj ini didampingi oleh malaikat Jibril sebelah kanan, malaikat Israfil sebelah kiri. Lalu di Isra Mi'rajkan dikisahkan dalam Al-Quran, dalam apa? Surat Al-Isra ayat 1. Allah berfirman, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil Subhana, maha suci Allah, alladzi, dan Allah, asra, yang telah memperjalankan, bi'abdihi, kepada hambanya ya Nabi kita, lailan, pada satu malam, minal masjidil harami, dari masjidil haram di Mekah, ilal masjidil aqsa, sampai masjidil aqsa di Palestina. Dari Mekah kemana dek? Masjidil haram ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu nak jaraknya 1470 kiloan. Kalau dari sini, nah
dari sini ke Jakarta itu 2 kali lipat lebih. Dari sini ke Bali itu juga 2 kali, sini Bali itu 700 kilo, kalau Jakarta hanya sekitar 550 kilo. Artinya sini Bali 2 kali lipat itu jauh apa enggak? Nah, Isra Mi'raj ini perjalanan yang harus diyakini dengan iman. Dengan apa? Sebab kalau hanya pakai nalar otak logika manusia itu sangat sulit. Nah, nang zaman kuwi, nang zaman apa? Uang lunga saka Mekah nang Palestina kuwi mangkat kurang luwih nek tulak balik 87 dina. Pinten Dik? Hampir 3 bulan. Nabi hanya 1 malam. Belum lagi Nabi masih naik nanti ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di atas langit namanya di Sidratul Muntaha. Lah nanti di Makkah saya ingin sampaikan, nah, di dalam Al-Quran itu ada beberapa kisah yang kalau pakai logika saja sangat sulit diterima. Nah, halo, contoh ya nak, halo. Nabi Musa alaihi salam, Nabi siapa?